Apa manfaat bagi customer? Customer dapat menelusuri riwayat terapinya. Revenue streamnya apa? Jasa konseling bisa lebih besar. Ini contoh ketika kami Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat, teman-teman sejawat apoteker yang saya hormati, pada mentoring kali ini kita akan belajar tentang bisnis model innovation berbasis bisnis model kanvas. Saya sudah sampaikan di video sebelumnya tentang manfaat kita membuat bisnis model kanvas. Nah, di sini saya berikan contoh bisnis model kanvas yang ada di Apotek NABJ. Teman-teman, ini ada bisnis model kanvas di Apotek NABJ sejak tahun 2014 hingga 2018. Value proposition yang kami gunakan adalah konseling apoteker, obat kombinasi, dokumentasi konseling obat atau menggunakan inform consent. Lalu customer segmentation kami ada 70% wanita, 30% pria, usia di atas sekitar 25-50 tahun, desa Beji dan 10 desa sekitar, semua profesi dengan pendapatan lebih dari 1,5 juta, sekitar middle class, karena termasuk middle class ya, karena apotek termasuk middle class. Pendapatan 1,5 juta ini termasuk middle class karena UMR di Purwokerto saat itu 1,6 hingga 1,8. Lalu menyukai informasi kesehatan dan mementingkan konsultasi obat. Ini menjadi customer sendiri, bahwa kami melayani orang-orang yang mementingkan konsultasi obat sehingga mereka bersedia untuk di-charge. Sehingga mereka bersedia untuk membayar charge konseling suami dikasih. Nah, ini ada customer relationship kami menggunakan inform consent dan follow up pelanggan. Dulu customer relationship kami itu menggunakan kartu member, menggunakan kupon dan sebagainya ya, voucher dan sebagainya. Kini kami fokus pada inform consent dan follow up pelanggan. Channel kami adalah Apotek NABJ dan Home Pharmacy Care. Revenue stream kami penjualan obat, kosmetika herbal, jasa konseling, GCU, cek gula, kolesterol dan asam urat, lalu Home Pharmacy Care. Terus kemudian key resource kami adalah 3 orang apoteker, 3 asisten apoteker, 1 BPSC officer, 1 petugas umum, persediaan obat dan perlengkapan apotek. Key aktivitas kami operasional, finance, supply chain management, human resource, marketing, public relation. Key partner kami pemilik lokasi apotek karena kami masih ngontrak, Ikatan Apoteker Cabang Banyumas karena terkait dengan sertifikasi, terkait dengan perizinan dan sebagainya, pedagang besar farmasi, ibu-ibu kakak posyandu, dokter, bidan, perawat di sekitar kami. Cost structure kami adalah fixed cost berupa gaji atau remunerasi bagi SDM dan biaya-biaya tetap yang lain. Variable costnya adalah pajak, biaya operasional, dan ATK. Nah, bagaimana kami melaksanakan inovasinya? Nah, waktu itu kami lakukan inovasi dengan kalimat depannya adalah what if. Kalau di sini tadi existing ya, nggak ada apa-apa. Lalu kami buat inovasinya dengan kata-kata what if. Bagaimana jika customer relationship itu going to digital? Nah, akhirnya inform consent-nya kami buat dari segi elektronik. Ada layanan khusus untuk follow up menggunakan WhatsApp, mudah dalam penelusuran riwayat penyakit obat. Nah, ini value proposition kami itu kami perbaiki. Nah, di sini value proposition kami diperbaiki dengan menggunakan sisi customer relationship dengan metode digital. Akhirnya key partner kami siapa? Programmer dan desain grafis. Apa manfaat bagi customer? Customer dapat menelusuri riwayat terapinya. Revenue streamnya apa? Jasa konseling bisa lebih besar. Ini contoh ketika kami membuat inovasi berdasarkan customer relationship. Lalu contoh yang lain misalnya, bagaimana jika channelnya itu dibuat digital? Akhirnya kami buat. Ada Apotek NABJ-nya namanya apotek.com, Home Pharmacy Care-nya namanya Swamedis. Nah, akhirnya ketika menggunakan channel online,
Akhirnya customer segmentation-nya itu hilang, tidak hanya desa Baji dan 10 desa sekitar, tapi jadi lebih banyak desa kan gitu, jadi lebih banyak areanya. Pasar masyarakat yang lebih luas, menyukai informasi kesehatan dan mementingkan konsultasi obat serta dapat menelusuri riwayat terapi. Revenue streamnya jasa konseling lebih besar. Nah, key partnernya kalau awalnya hanya programmer dan desain grafis, karena kami melibatkan Swamedis, melibatkan Home Pharmacy Care dan Apotek.com, maka kami berpartner dengan mitra apoteker mandiri. Ini contohnya bagaimana cara kita membuat sebuah inovasi dalam bisnis model yang sudah ada. Syaratnya bisnis model kita harus sudah selesai dulu, harus clear dulu, harus benar dulu, harus diuji, baru kemudian kita bisa berinovasi. Nah, kalau teman-teman membutuhkan bimbingan tentang bagaimana cara membuat bisnis model kanvas yang lebih baik, insya Allah bisa ikut di mentoring kami. Semoga kita bisa bertemu lagi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Jangan lupa tombol loncengnya agar bisa ikut video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.